Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, ana dapat amanat untuk menyampaikan dari DKM Masjid untuk ikhwan jangan lagi lewat sana, karena itu khusus jalur untuk para wanita, takutnya ikhtilat, bercampur baur. Sahih, dan ini pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nafi' bercerita dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan Rasul kita Muhammad SAW pernah melihat kondisi laki-laki sama wanita masuk dari satu masjid yang sama. Maka tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, "Lau tarakna hadzal bab lin nisa." Alangkah baiknya kita jadikan pintu ini khusus untuk para wanita, khusus para wanita. Apa kata Nafi'? "Ma dakhala Ibnu Umar min hadzal bab hatta mat." Ibnu Umar gak pernah masuk dari pintu itu sejak Rasul ucapkan sampai wafat. Masya Allah. Memang Ibnu Umar terkenal kapan Rasul perintahkan langsung sami'na wa ta'na. Nah, jadi usahakan yang lewat sana Pak, usahakan ya nggak tahu, ummahat itu sungkan biasanya, malu istilahnya, dan ya ikhtilatlah campur baur, dan kita usahakan untuk hindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nanti kalau pulangnya sendal kita di situ, biarkan ummahat dulu keluar, baru kita keluar. Ala kuliah untuk mengingat biar tidak ada ikhtilat di situ. Taib. Kemudian kita masuk ke bab yang baru. Babu ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab tentang masalah cap kenabian. Di tubuh Nabi itu ada capnya. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab beliau Syarah Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau mengatakan, wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala annahu kana alaman wa ayatan ala nubuwwatihi sallallahu. Semua para ulama telah sepakat bahwasanya cap kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu adalah tanda bahwasanya beliau seorang nabi. Itu semua sepakat. Bukti bahwasanya Nabi itu Nabi ada apa? Cap. Tapi mereka khilaf. Cap kenabian itu muncul sejak lahir atau setelah beliau itu sudah lahir. Wallahu alam, kata beliau di sini, yang lebih sahih wal azhar, yang lebih tampak bagi saya, kata beliau, bahwasanya cap kenabian itu muncul ketika pembelahan dada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika jantungnya dicuci. Masya Allah Pak, ketika apa? Jantung dicuci pakai apa? Air zam-zam. Wallah, Masya Allah Pak. Wajar Nabi itu mau maksiat tuh, dan bahkan nggak mau maksiat, dan nggak bisa maksiat gitu loh. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya itu udah suci, bersih, dicuci pakai air yang paling baik, dan dicuci oleh makhluk yang paling baik. Malaikat apa? Jibril. Makanya hati Nabi SAW menjadi hati manusia yang paling baik, paling bersih Nabi kita Muhammad SAW, dan nggak mau maksiat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau begitu kita belah aja dada kita, kooperasi, ambil air zam-zam, bedah, terus dicuci. Iya kalau masih hidup, kalau mati, itu kata para ulama itu khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, taib. Jadi mereka khilaf kapan terjadi, apakah sejak ada lahir cap itu udah ada, atau ketika Nabi kita SAW dibelah. Wallahu alam, yang lebih tepat adalah ketika Nabi kita SAW dari dibelah. Itu yang terjadi, Masya Allah. Taib. Apa kata beliau? Wa hadzal khatam, dan cap kenabian Nabi kita Muhammad SAW, huwa juz'un nati' wa bariz minal badan bainal katifain. Itu tampak kelihatan di antara dua pundak. Di antara dua apa? Pundak. Wa huwa ilal katifil aisar aqrab. Akan tapi dia lebih melenceng ke kiri. Tapi di tengah-tengah, tapi agak ke kiri, macam kayak jantung. Ini kata
kata beliau lebih ke jantung, lebih dekat. Itu dia tanda ke istilahnya khataman nubuwah, istilahnya cap kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qadi Al-Baydawi. Beliau mengatakan khatamun nubuwah atharun baina katifaihi nu'ita bihi fil kutubil mutaqaddimah wa kana alamatun yu'lamu biha annahu nabiyul mau'ud. Bahwasanya cap kenabian itu memang jelas nyata ada, itu tanda bahwasanya pernah dikabarkan di kitab-kitab yang terdahulu. Kitab Taurat sama Injil menyebutkan bahwasanya ada apa? Ada nabi, yang nabi ini ada capnya. Makanya setiap nabi kita Muhammad SAW berangkat ke Syam itu dicek apa? Dicek tubuhnya. Kalau ada datang dari Hijaz itu dicek sama mereka, orang-orang Yahudi mereka. Oh, nggak ada capnya, berarti bukan nabi. Pas ternyata dicek ala seorang Yahudi, seorang ahbar mereka, istilahnya ulamanya mereka, ternyata ada cap kenabian. Pulang, jangan ke situ. Kenapa? Karena nabi kita Muhammad SAW dari bangsa Arab. Nanti ada hasad, dibunuh ini. Padahal ini nabi kita Muhammad SAW yang diutus apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua alam, untuk Yahudinya, Bani Israilnya ataupun Nasrani semuanya. Malah engkau pulang. Karena mereka tahu bahwasanya nabi kita Muhammad SAW itu ada capnya. Ternyata kalau capnya dicumpakan dari Bani Ismail, mereka nggak mau. Tapi kalau seandainya Bani Israel, mereka apa? Terima. Ternyata munculnya dari Bani Ismail alaihi salam, keturunan nabi kita Nabi Ismail. Makanya bukti nyata itu, Pak, harusnya orang-orang Yahudi itu beriman. Tapi ternyata orang Yahudi malah tidak beriman. Padahal nyata jelas yang beriman ya cuman itu ulama tadi yang suruh pulang tadi, itu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih lurus gitu ya. Taib, kemudian Ibnu Rajab mengatakan wa khatamun nubuwah min alamati nubuwatihi allati kana ya'rifu biha ahlul kitab. Semua ahlul kitab, Nasraninya, Yahudinya, semuanya tahu bahwasanya itu tanda kenabian dan betul beliau adalah seorang nabi. Semua ahlul kitab tahu. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Pak, antum punya anak kembar nih, antum tahu mana bejo mana beji. Semisal ada kan kayak gitu, antum akan tahu, antum bisa bedakan. Betul-betul nyata. Dan Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Allah SWT? Ya'rifunahu. Mereka ini orang-orang Yahudi, Nasrani tahu nyata, jelas itu Nabi SAW ada cap kenabian sebagaimana mereka kenal dengan apa? Anak-anak mereka. Tahu nyata jelas. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Masya Allah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan cap itu bahwasanya oh itu nabi, itu nikmat untuk kita. Seperti Dajjal, ada nggak capnya? Dajjal ada nggak capnya? Ada. Tapi capnya apa? Kaf fa ra. Kafara, kufur artinya sama Allah. Di jidatnya. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad tentang Ad-Dajjal Al-Akbar. Dajjal yang paling besar. Dajjal itu ada banyak, Pak. Hatta kata Nabi kita SAW, saya khruj 30 dajjaluna kadzabun, ada muncul 30 dajjal pendusta mereka semuanya. Tapi dajjal yang paling besar adalah Ad-Dajjal Al-Akbar. Ma min nabiyyin illa wa anzara ummatahu min ad-dajjal al-a'war. Tidaklah nabi diutus seorang nabi, baik Musanya, Isanya, Ibrahimnya, semuanya, illa wa anzara ummatahu minal masihid dajjal al-a'war, kecuali udah diingatkan tentang bahaya fitnah dajjal al-a'war. Apa al-a'war? Picek matanya, buta sebelah. Makanya dajjal itu bukan bermata satu. Salah orang menggambarkan dajjal mata satu. Dajjal itu matanya dua, tapi a'war, satunya apa? Buta picek satunya, seperti buah apa? Anggur, picek matanya. Dajjal al-a'war. Apa kata Nabi SAW? Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan Rabb kalian bukan a'war. Dan Rabb kalian bukan apa? Bukan a'war. Berarti Allah punya dua mata. Ini kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tidak picek matanya. Allah SWT sempurna. Dan apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Tapi jangan dibayangkan mata Allah SWT.
mata kita sama mata semut beda bukan? Beda. Semut punya mata, kita punya mata tapi berbeda. Itu perlu kita ketahui. Taib, dan Dajjal itu awar. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maktubun baina ainaihi kafara. Tertulis di antara dua matanya tulisan kaf fa ra, cap. Tapi itu bukan cap kenabian. Cap apa? Kekafiran. Ditempel untuk Dajjal. Makanya kalau antum tanya, mungkin nggak dakwahkan Dajjal? Itu sebagaimana antum dakwahkan iblis, nggak bakal bisa. Kenapa? Udah dicap oleh Allah bahwasanya mereka ini penduduk api neraka, nggak bakal bisa. Makanya Abu Lahab paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Dia akan dibakar oleh api neraka. Nabi nggak fokus lagi dakwah ke Abu Lahab, karena Nabi tahu bahwa dia ini penduduk api neraka. Nggak fokus lagi, ditinggalkan Abu Lahab. Nabi fokus ke Abu Thalib, karena dia udah dicap. Percuma ngapain kita mendakwahkan orang yang sudah dicap oleh Allah penduduk api neraka, apalagi disebut Abu Lahab di situ, dan celaka dia, istri juga celaka. Maka Nabi kita Muhammad SAW nggak mendakwahkan itu. Dan memang betul Pak, sampai meninggal Abu Lahab sama istrinya tidak beriman. Mereka berdua di neraka. Makanya di situ tertulis maktubun baina ainaihi kafara, ada cap kekafiran. Tapi cap itu untuk Dajjal. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini untuk membedakan mana Dajjal, mana bukan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Hadis ke berapa? 16. Haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim ibn Ismail anil Ja'd ibn Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. As-Sa'ib ibn Yazid mengatakan, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallam." Bibi saya dari jalur ibu, bibi dari jalur ibu. Bibi saya membawa saya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, apa kata bibi saya? "Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna bana ukhti waj'un." Sesungguhnya keponakan saya sedang sakit, kena penyakit. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala saya. Ini kata Sa'ib ibn Yazid, mengusap kepala saya wa da'ali bil barakah, dan mendoakan untuk saya agar mendapatkan apa? Keberkahan. Wa tawadda, dan beliau berwudu. Fasyaribtu min wadu'ihi, maka aku minum dari apa? Air bekas wudunya. Beda wadu dengan wudu. Wudu perbuatannya, wadu airnya. Beda sahur sama suhur. Suhur perbuatannya, suhur. Sahur apa? Makanannya. Makanya kalau nyuruh orang sahur, sahur bukan sahur, tapi apa? Suhur, suhur, harus gitu. Nah, sahur itu apa? Makanan. Wudu airnya. Wudu perbuatannya, suhur apa? Perbuatannya. Taib, itu faedah lughawiyah saja. Taib, apa kata dia? Fasyaribtu min wadu'ihi, aku pun minum bekas air wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahrihi, kata Sa'ib, dan aku berdiri di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ila al-khatam baina katifai, dan aku melihat ada cap kenabian di mana? Di antara dua pundak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah, maka bentuk cap kenabiannya itu seperti telur merpati. Hajalah itu merpati. Merpati atau kawannya apa? Iya, ala kulil gitulah. Seperti burung merpati. Taib, masuk ke penjelasan hadis. Nabi Sa'ib ibn Yazid mengatakan, "Dhahabat bi khalati ila Nabi sallam." Bibi saya
membawa saya ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan lam akif ala ismiha. Aku enggak bisa memastikan siapa nama bibinya Sa'ib ibn Yazid. Pak, Masya Allah. Kalau seperti itu, apakah sahabiyah namanya? Sahabiyah. Apakah dia udul? Adil orangnya. Jadi kalau ada sahabi yang dimubhamkan, nggak dijelaskan, bukan berarti oh hadisnya dhaif. Enggak. Kalau seandainya dimubhamkan dia sahabi, dia tetap diterima. Karena semua sahabat udul. Semua sahabat apa? Orangnya adil dan thiqah, terpercaya. Enggak ada ceritanya para sahabat ini dusta. Kapan munafik ma'lumun nifaq, jelas kemunafikannya. Ini orang-orang Allah SWT kasih kelebihan untuk para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa kata bibi saya? Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un. Sesungguhnya keponakan saya, anak dari saudari saya, apa namanya keponakan, waji'un, sedang sakit. Wallahu alam, disebutkan dalam Sahih Bukhari riwayat yang lain disebutkan inna ibna ukhti waqa, sesungguhnya keponakan saya jatuh, kepleset. Jadi yang sakit bagian yang mana? Kakinya. Sa'ib ibn Yazid. Maka kata para ulama di sini annal isabah allati fihi kanat fi qadamihi, bahwasanya yang sakit itu terletak di bagian kaki Sa'ib ibn Yazid. Nah, perhatikan di sini. Dalam riwayat lain Al-Hafidz mengatakan kana yashtaki rijlahu kama thabata fi ghairi hadha tariq, bahwasanya Sa'ib ibn Yazid merasakan sakit, betul-betul sakit itu ada pada kakinya Sa'ib ibn Yazid. Dibawalah ke Nabi kita Muhammad. Biasa, ya namanya khawatir. Ya antum kalau seandainya jatuh ke seleo, kan langsung bawa kemana, ke ahlinya dan sebagainya. Tapi ini dibawa ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famasaha ra'si, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala saya, kepala Sa'ib ibn Yazid. Apa kata para ulama, Pak? Masya Allah, kalau ada anak kecil itu usahakan sering-sering diusap apa? Kepala. Anak siapa saja lah, anak ikhwan, usap kepalanya. Sering-sering kayak gitu. Kenapa? Minat talattuf bihi. Ini termasuk sikap lembut kita kepada anak-anak. Usap saja, gini-gini kan saja. Jangan digoncangkan. Apa usaplah. Talattuf untuk apa? Talattuf. Semua anak-anak, namanya anak-anak. Ya apalagi anak antum. Anak antum itu Pak sering-sering, jangan macam tidak pernah diperhatikan sampai udah besar, usaplah, dicium. Aisyah malu. Kenapa malu? Karena jarang dilakukan sejak kecil. Pas mau melakukan itu kembali rasanya segan. Makanya Pak usahakan nanti kalau antum buat anak lagi, kalau Allah kasih rezeki gitu ya, antum berusaha buat lagi ikhtiar dan Allah takdirkan, jangan antum tinggalkan kebiasaan untuk cium anak. Usap, nggak ada masalah. Itu usahakan seperti itu. Ini termasuk talattuf. Dan Nabi kita Muhammad sama semua anak-anak itu Nabi suka, Nabi usap. Kalau Hasan sama Husain dicium oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan juga sebagaimana kita meletakkan meletakkan tangan untuk orang yang sakit, meletakkan tangan kita di tangan dia, itu mu'anasatun lahu, membuat dia itu nyaman. Kalau ada orang sakit, Pak pegang tangannya, pegang lehernya, terus diusap, Masya Allah, barakallah fik, syafaqallah ya akhi. Atau pundaknya, ini apa? Mu'anasah lahu, jadi nyaman gitu loh, nyaman, ada merasa nyaman. Dan sahih Pak, Masya Allah, kadang-kadang kita ini nggak tahu itu kondisi menyebabkan kita itu nyaman. Ada orang sakit Pak, diusap, yakin nyaman. Dan ini ada isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang takut Pak, gelisah dan sebagainya. Apa perintah Allah dalam Al-Quran Karim untuk Nabi Musa alaihi salam? Wadmum yadaka ila janahika. Letakkan apa? Tangan engkau di ketiak engkau, tempelkan. Pak, kalau orang khawatir kan kayak gini kan, itu dia merasa nyaman sendiri. Itu isyarat saja, sentuh biar dia itu apa? Nyaman dan sebagainya. Makanya kalau antum takut Pak lagi ada gelisah, tempelkan saja. Ini kondisi orang-orang zaman dahulu. Dan ini bukan khurafat, bukan.
Allah jadikan sesuatu hal ini sebagai sebab, maka itu menjadi apa? Sebab saja, dia nggak menyembuhkan, dia nggak menghilangkan rasa takut. Yang menghilangkan rasa takut siapa? Allah SWT. Tapi itu sebab saja, cuman sebagai apa? Sebab. Nah, termasuk orang yang sakit, mu'anasah lahu, itu tujuannya untuk apa? Membuat itu tenang dan nyaman. Wa ihsasun bi ba'di ma yu'anihi min hararatil jism, dan tujuannya biar kita itu ngecek kondisi tubuh dia yang panas dan sebagainya. Sering-sering disentuh orang, ya, apalagi anak yatim. Kan perintah Nabi, Pak, anak yatim ini biasanya gelisah. Wallahi gelisah. Lah kita nggak ada bapak kita, nggak ada umi kita gelisah kok. Udah besar padahal. Ini kondisi dia masih kecil, kehilangan bapak dan ibu dia. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wamsah ra'sal yatim. Usaplah, rajin usap-usap apa? Kepala anak yatim. Makanya Pak, anak itu nggak tahu ya. Anak itu beberapa kali ngomong, anak itu berharap adalah anak yatim yang bisa anak bawa kita urus gitu. Kata istrinya, ndak nanti ada banyak masalah dengan orang tuanya atau apa dan sebagainya. Memang kadang-kadang gitu. Padahal kita udah urus kan kayak gitu kan, kadang ada masalah sama keluarganya atau apa dan sebagainya. Tapi tinggi perasaan kita untuk memiliki anak yatim, ini diasuh saja. Diasuh kita dari kecil sampai apa? Besar. Kalau ada rezeki kita di sana, kita bisa apa? Ngambil mereka, tapi nggak bisa dinasabkan. Nggak bisa apa? Dinasabkan. Tapi apa? Cuman bisa diangkat sebagai anak saja, tapi nggak dinisbatkan kepada kita. Wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian apa kata Sa'ib bin Yazid? Wa da'ali bil barakah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan saya untuk mendapatkan apa? Berkah. Nah, Masya Allah, dalam semua kehidupan yang penting tuh berkah. Ilmu yang penting berkah. Bukan banyak-banyakan. Ilmu Masya Allah, hafidtu 30 juz'an, ana hafal 30 juz. Wallahi ma yanfa, enggak bermanfaat untuk kita kalau enggak berkah. Enggak bisa kepake di sholat, disuruh imam tak mau, disuruh dakwah tak mau, hafal 30 juz enggak berkah. Kemudian kita memiliki harta, banyak harta kita enggak berkah, enggak bermanfaat, habis saja uang itu. Kita punya pasangan, suami ataupun istri, enggak berkah, Masya Allah, yang harusnya hidupnya itu baiti jannati malah baiti nari. Harusnya rumahku surgaku malah rumahku apa? Nerakaku, tengkar terus dan sebagainya. Yang penting patokannya apa? Berkah. Sampai kesembuhan, usahakan kesembuhan yang berkah. Wa da'ali bil barakah. Dan Nabi kita Muhammad SAW mendoakan kepada saya untuk mendapatkan apa? Berkah. Pak, Masya Allah, perhatikan doa Nabi kita Muhammad SAW tentang keberkahan untuk siapa? Untuk Sa'ib ibn Yazid, ternyata terbukti. Dan Sa'ib ibn Yazid mendapatkan istilahnya doa Nabi yang mustajab sampai akhir tuanya Sa'ib ibn Yazid. Disebutkan Mbak di sini dalam Sahih Bukhari, Anil Ju'aid ibn Abdurrahman annahu qala, Ju'aid ibn Abdurrahman mengatakan, ra'aitu Sa'ib ibn Yazid ibn Arba' wa Tis'in. Aku pernah melihat kondisinya Sa'ib ibn Yazid yang didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu umurnya Sa'ib ibn Yazid berapa tahun? 94 tahun. Oh, Masya Allah, Pak, umur kita berapa? 40 tahun. Tapi ini Sa'ib ibn Yazid berapa? 94. Masya Allah, Pak, mungkin setengahnya umur kita Sa'ib ibn Yazid ketika itu. Apa kata Ju'aid ibn Abdurrahman? Jaldan mu'tadilan. Kondisinya masih betul-betul kuat. Mu'tadil masih normal, sempurna, nggak bungku, normal, sempurna. Jaldan nih Pak, masih bisa jalan, Masya Allah, sempurna orangnya, masih apa istilahnya? Ya masih kuat seperti itu. Faqal, apa kata Sa'ib ibn Yazid di umur 94 tahun? Qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basara illa bi du'ai Rasulullah. Aku merasakan nikmat dengan penglihatan yang sangat jelas dan pendengaran yang sangat jelas di umur saya yang 94 tahun itu gara-gara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Masya Allah, anak sudah pakai kacamata. Iyalah antum enggak doain anak. Harusnya antum apa? Doakan anak. Ini Sa'ib ibn Yazid gara-gara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 94 tahun, Mak. Betul-betul bisa apa? Melihat. Orang, Pak, Masya Allah, umur 90 tahun biasanya apa tuh? Tuli, udah mulai lemah ini, Pak, Masya Allah, alat penciuman, alat pendengaran, alat istilahnya penglihatan udah mulai lemah.
Mata juga seperti itu. Tapi Sa'ib ibn Yazid masih jelas, masih jelas. Apa kata beliau? Kondisinya ketika itu bibi saya. Nah ini dia hadisnya. Ketika itu bibi saya membawa saya ke Nabi kita Muhammad SAW. Faqalat ya Rasulullah. Apa kata bibi saya? Wahai Rasulullah SAW, bahwa saya keponakan saya sedang sakit. Fadu Allah. Maka doakan kepada Allah SWT untuk kebaikan dia. Fada'ali. Maka Nabi SAW berdoa untuk saya dengan keberkahan. Pak, Masya Allah, 94 tahun tidak bungku. Itu apa kenikmatan yang Allah berikan gara-gara doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Pak, Masya Allah, apa kata Syekh Abdul Razak? Wasaib akhir man mata minas sahaba fil Madinah. Sa'ib ibn Yazid ini adalah sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Kita udah bahas Pak, sahabat-sahabat yang terakhir masuk, yang terakhir meninggal. Kita udah bahas pada pertemuan yang lain. Termasuk Anas bin Malik. Di sini ada Sa'ib ibn Yazid, termasuk orang yang lama wafatnya gitu loh. Dan umurnya umur yang tua. Dan Sa'ib ibn Yazid adalah orang yang paling terakhir meninggal di kota Madinah dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya Pak ketika itu pada tahun 91 Hijriah. Bayangkan 91 Hijriah. Dan umurnya 96 tahun. Oh, Masya Allah Pak. Inilah orang yang diberkahi oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya apa? Panjang, dan umurnya apa? Berkah. Masya Allah Pak. Jadi tala umruhu, dia umurnya panjang dan umurnya berkah dengan amal yang baik. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian wa tawadda'a fa syaribtu min wudu'ihi, dan beliau berwudu, Nabi kita Muhammad SAW berwudu, dan aku minum air bekas wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Abdul Razak? Wa hadan naw'u minat tabarruk, dan macam tabarruk seperti ini itu ada banyak dalilnya dan diperbolehkan. Wa kana sahabatu yaf'alunahu radhiyallahu ta'ala anhum, dan semua para sahabat melakukan itu, tabarruk dengan tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bittifaqi ahli al-basirah min khasa'isi sallam. Tapi ingat, semua para ulama bersepakat bertabarruk dengan tubuh manusia itu khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ludah Nabi mau nggak antum minum? Sallam, oh mau. Antum mau minum ludah ana? Mikir Pak, ana pun nggak mau ngasih. Tapi orang-orang sufi di sana, orang-orang syiah di sana, Pak, kotoran pun diminum, pup itu dimakan sama orang syiah, imam mereka. Dan itu dalam kitab-kitab mereka disebutkan. Ini apa? Berlebihan, mughalat namanya, berlebihan hulu dalam beragama. Tapi Pak, Masya Allah, hatta rikun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rik ini apa rik? Ludah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali ibn Abi Thalib Pak pernah dijadikan oleh Rasul kita Wasallam untuk jadi panglima perang. Untuk jadi apa? Panglima perang. Masya Allah Pak. Ketika itu apa kata Nabi kita Wasallam? La'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Aku akan kasih bendera ini untuk seseorang panglima. Apa kriterianya? Dia cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah cinta dia dan Rasulnya juga cinta dia. Masya Allah Pak. Kalau kita cinta Allah, semua kita mengklaim cinta Allah dan Rasul. Tapi apakah kita dicintai oleh Allah dan apakah kita dicintai oleh Rasul? Itu kita nggak tahu sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengklaim Pak cinta Allah dan Rasul itu gampang. Tapi ini kata Nabi kita SAW, ini orang yang aku kasih besok adalah orang yang dia itu dicintai oleh Allah dan Rasul, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Pak, ternyata semua orang pun akhirnya berunding, siapalah kira-kira yang akan dikasih bendera oleh Nabi kita SAW di esok hari. Mungkin Fulan atau Alan dan sebagainya. Di esok hari Pak, semua orang pada ngumpul berharap apa? Untuk dikasih bendera oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berharap semuanya Pak, Masya Allah. Ternyata Nabi SAW mencari, nggak ada Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata Nabi kita SAW? Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Di mana dia?
Apa kata sebagian para sahabat? Ya Rasulullah, huwa yashtaki aini. Wahai Rasul, dia ini matanya sedang sakit. Maka apa? Nabi suruh panggil dia dan dipanggil Ali bin Abi Thalib. Ketika dipanggil, fabasaqa fi ainihi. Nabi ludahi matanya. Jadi Pak, mata Ali dibuka, diludahi. Fabara'a ka'allam yakun bihi waja'un. Sembuh seakan-akan enggak pernah sakit mata. Kalau antum mau ditetes ludahnya, pakai ludah matanya. Enggak mau Pak, ludah ibu sendiri pun enggak bakal mau, tambah sakit bukan tambah sembuh, makin bengkak mata kita Pak, Masya Allah. Tapi ini Pak, tabaruk dengan ludah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga keringat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Ummu Sulaim, Ummi siapa? Anas ibn Malik. Nabi lagi tidur Pak, Masya Allah, Nabi kepanasan, keluar apa? Keringat, ditampung Pak, Masya Allah. Wa huwa indi ahla minal misk. Dan bagi saya keringat Nabi jauh lebih wangi dibandingkan misik Pak. Misik, kalau misik asli Ghazal itu cuma berapa mili Pak, itu sampai 20 jutaan. Misik itu Pak. Wa huwa indi ahla minal misik. Kalau misik-misik yang di pinggir jalan tuh Pak, KW 10 itu murah. Ini misik-misik asli Pak, Masya Allah. Itu lebih bagus daripada apa? Misik. Dan ini tabaruk dengan apa? Keringat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak tabaruk sama keringat antum, mambu kan gitu, bau kelek kan gitu. Masya Allah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan apa? Rambutnya. Rambut Nabi Pak, Masya Allah, itu bisa kita ambil berkah di situ. Tapi yang ada di artefak-artefak itu takutnya bulu onta, bukan rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak itu rambut Nabi? Jangan-jangan rambut orang dijual. Oh, ini ditunjukkan yang masuk fadl bayar dan sebagainya. Ujung-ujungnya fulus, ujungnya duit dan sebagainya. Itu nggak bisa jamin. Betul nggak itu? Katanya, oh ini kuburan ini, oh ini kuburan ini, oh ini kuburan ini. Kuburan Nabi Adam aja ada 3 versi. Kuburan Nabi Nuh ada berapa versi? Kuburan Nabi apa ada beberapa versi? Nabi Ibrahim banyak versinya. Dan ini nggak bisa kita tentukan bahwasanya itu apa? Rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak sendal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak itu sendal Nabi? Betul nggak ada tongkat Nabi? Masa ya tongkat Nabi ada di Indonesia? Ada di Yaman? Ada di Afrika? Ada di mana lagi? Semua orang akan mengaku-ngaku, iddia, mereka akan mengklaim bahwasanya ini apa? Punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Makanya apa kata Syekh Abdul Razak? Fala yutabarrak biriki ahadin ghairihi. Maka tidak boleh ngambil berkah dengan ludah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan antum datang minta, Ustaz, fadhal ludahin minum ini. Nggak boleh. Tapi kalau bacain ayat dihembus boleh. Karena disebutkan ba'atha dari para salaful ummah disebutkan. Tapi kalau dengan ludah Pak, nah ini bahaya dan nggak boleh. Kalau kata dia, oh ini kan orang soleh, ini orang wali, atau apalagi sampai wali kutub lah kata dia, wali majdzub, terserah antum lah. Mana lebih afdal, wali yang antum sebut atau Abu Bakar? Sepakat para ulama lebih afdal siapa? Abu Bakar. Apakah ada sahabat Nabi kita SAW seperti Umar, Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan minta ludahnya siapa? Nggak ada. Atau tabi'in minta ludahnya para sahabat? Ada enggak? Nggak ada. Atau tabi'in minta ludahnya apa? Tabi'in. Kita udah tahu Pak, orang yang paling bagus sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi mereka berganti generasi, nggak ada yang minta saling ludah gitu loh. Nah ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya kita mengatakan, oh ini kan soleh dan sebagainya, kalaupun soleh, lebih soleh Abu Bakar. Kalaupun dia wali, lebih wali siapa? Utsman bin Affan. Ternyata mereka nggak ada memberikan ludah mereka untuk diambil berkahnya. Pak, kalau adzan saja. Oh, nah, fadhal adzan dulu. Fadhal adzan. Kita lanjutkan ba'dal adzan. Naam. Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا Taib. Apa kata Sa'ib bin Yazid? Fanadhartu ilal khatam baina katifai. Maka aku melihat kondisi al-khatam cap kenabian Nabi kita Muhammad SAW itu di tengah-tengah dua pundak beliau. Di tengah-tengah. Tapi Pak, di tengah-tengah ini karena beliau enggak betul-betul memastikan. Wa illa aslinya dalam riwayat-riwayat yang lain lebih ke kiri. Ke jantung tepatnya. Ini sebagaimana kata Syekh, dan ini disebutkan kama dallat ala dzalika dalail wa syawahid. Sebagaimana ada beberapa dalil dan saksi-saksi penguat, hadis-hadis penguat yang menjelaskan hal tersebut. Nah, wallahu alam bisawab. Baik. Apa kata para ulama? Wa fi hadzal hadis minal fawaid. Ada banyak faedah dari hadis ini. Satu, Pak, masyru'iyatu dzahab bil marid liman yarki aw yad'u lahu. Kita itu disyariatkan untuk berangkat membawa orang yang sakit kepada orang yang bisa meruqyah. Orang yang hendak meruqyah. Anak antum sakit, fadhal datang ke Ustaz Habib, fadhal, ke Ustaz Ammar, fadhal. Datang. Ustaz, afwan, anak-anak sakit. Tolong diruqyah. Ruqyahlah. Dan itu apa? Disyariatkan. Sebagaimana bibiknya Sa'ib bin Yazid membawa apa keponakannya ke Nabi kita Muhammad SAW yang awalnya sakit untuk didoakan. Nah, ini disunnahkan. Makanya Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan dalam Sahih Bukhari Kitabul Marda. Kitab Al-Marda ini orang-orang yang sakit. Salah satunya beliau membuat bab apa? Man dhahaba bis-sabiyil marid liyud'a lahu. Bab disyariatkannya seseorang tuh berangkat membawa anak kecil yang sakit, khususnya anak kecil, liyud'a lahu, untuk didoakan. Kenapa? Kalau orang besar kapan sakit dia bisa meruqyah diri dia sendiri karena udah tahu doa-doanya, bisa dia doa sendiri. Tapi kalau anak kecil nggak bisa. Mereka nggak tahu apa-apa. Maka yang mendoakan siapa? Orang tuanya ataupun orang dewasa yang ada di sekitarnya. Wallahi Pak, ini ngaruh sekali. Anak ambil contoh. Kemarin anak-anak beberapa hari yang lalu, hari Sabtu, nangis di rumah. Awalnya paginya sehat-sehat aja. Tiba-tiba di siang itu Pak lemes dan sakit, dan dicek sama istri anak itu pakai termometer sampai 39 dan 40. Tiba-tiba tinggi, Pak. Tiba-tiba ngomong sesak. Anak ditelepon sama istri, anak bawa, Pak, anak gendong, Pak, baru anak gendong aja. Anak doa sambil doain. Langsung lega dia, lega. Sampai kantor anak doain, Pak, anak ruqyah nian itu. Di kantor anak ruqyah nian. Cuman sebentar, Pak, langsung normal lagi 36. Langsung normal. 10 istri anak tanya. Langsung 36, normal. Tidak ada lagi sakit. Wallah alam, ya doa lah. Tapi malamnya sakit lagi.
pas jam-jam 3. Ana nggak tahu imma gangguan syaitan atau apa dan sebagainya. Tapi hatta gangguan, hatta penyakit medis pun penting untuk didoakan. Sebagaimana As-Sa'ib bin Yazid, ini kan memang medis karena jatuh kan, seperti itu. Tapi didoakan Nabi langsung sembuh. Ali bin Abi Thalib juga sama diruqyah, tapi jangan pakai ludah. Ya, ruqyah saja gitu, didoakan dan sebagainya. Apalagi anak kecil. Makanya pernah Nabi masuk ke dalam sebuah rumah Nabi gitu sallam. Ketika itu istri Nabi dengan kawan-kawannya, sahabat-sahabat yang lain, dia sedang ngobrol. Ada salah satu anak nangis terus bawaannya. Komentar Nabi cuma satu. Halastarqaitum laha? Kalian nggak minta ruqyah nih untuk si anak ini nangis terus? Karena dia ini terkena penyakit ain. Ruqyah dia. Jadi wallahu alam, orang-orang yang sakit, apalagi anak kecil, kalau bisa itu cepat diruqyah, cepat didoakan. Jadi bawa ke rumah sakit juga diruqyah gitu loh. Jangan kita tuh ngandalkan obat medis saja, tetap kita doakan. Mudah-mudahan obat medis membantu ngobatin, dan Al-Quran juga apa? Ngobatin juga, sama-sama dawa. Bukankah Allah berfirman bahwasanya Al-Quran ini apa? Syifa'un lima fis sudur. Apa syifa artinya? Obat penyembuh gitu loh. Obat dia, syifa, obat. Untuk apa? Untuk kita. Itu yang perlu kita ketahui. Maka bawalah anak-anak kecil kita, kalau kita sakit Pak, atau khawatir dan sebagainya, antum bawa ke rumah sakit tapi sambil didoakan. Itu biasa cepat loh Pak, biasa cepat. Ustaz Ali Hasan Bawazir, beliau cerita sendiri. Ustaz Ali Hasan Bawazir itu, Anda dengar dalam kajian beliau ketika di video, kalau anak-anak sakit cuman Anda bacakan Al-Fatihah, qul ya al-kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, cuman 5 menit langsung lari lagi dia, padahal awalnya demam. Dan ini terjadi, udah sering terjadi Pak sama kita. Makanya, tapi antum baca Qur'annya harus yakin. Antum baca Qur'an, sembuh tak ya nih? Sembuh tak ya? Tak sembuh-sembuh. Antum aja tak yakin. Kita itu apa? Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Minta sama Allah, berdoa sama Allah dalam kondisi antum yakin bahwa doa antum apa dikabulkan. Doakan, memang minta kesembuhan dari Allah SWT. Yakin, nah ini bakal sembuh ini insyaallah. Karena Allah Allah apa? Maha mendengar. Dan seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Itu kata para ulama yang pertama. Kemudian yang kedua, masyru'iyatul masih ala ra'sil marid. Disyariatkan kita itu mengusap kepala orang yang sakit. Antum ngunjungin, antum usap kepalanya. Tapi Pak, usap kepalanya untuk orang lebih muda dari antum. Sama kapan orang tua itu lebih tua? Bahaya Pak. Jangan orang tua antum usap kepalanya, karena di adat kita nggak bisa. Tapi antum bisa pegang apa? Dada. Nah, kalau orang-orang Arab nih Pak, mereka nggak masalah ya, setiap tempat berbeda adat. Mereka pegang kepala. Tapi kalau untuk anak-anak bisa tuh pegang kepalanya, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang udah tua, dokter pun nggak berani megang kepala orang yang lebih tua. Ya tak segan gitu loh. Makanya kita pegang dadanya. Ini ala kulil Pak, tapi kalau lebih mudah pegang apa? Kepalanya. Dan kita doakan. Ini sebagaimana kata Aisyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kana Nabi sallallahu yu'awwidhu ba'dahum. Nabi itu sering melindungi sahabat-sahabat yang lain dengan berdoa, dengan ruqyah. Yamsahu biyaminihi, dan Nabi usap dengan tangan kanan. Jadi Pak, kalau ada orang sakit, antum usap dulu pakai tangan kanan. Bismillah, bismillah, bismillah. Antum usap. Usap pakai apa? Tangan kanan. Antum doakan apa? Adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi. La shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hilangkan penyakit ini wahai Rabbnya manusia. Anta syafi, isfi, engkau ini maha maha pemberi kesembuhan. Maka apa? Isfi, sembuhkanlah dia. La shifa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau. Shifaan la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak memberikan dampak efek setelahnya. Kadang-kadang orang habis sakit masih ada dampak. Ini betul-betul lepas dari penyakitnya dan sebagainya. Jadi Pak, doa apapun itu penting untuk apa? Untuk orang-orang yang sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang berikutnya barakatu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya doa Nabi kita sallallahu untuk as-saib. Umur 94 tahun, matanya masih normal. Bungkuk enggak ada. Inhina itu Pak, bungkuk itu enggak ada sama sekali. Ini juga pernah untuk sahabat Nabi yang lain. Ketika itu Pak, Nabi kita Muhammad SAW mendoakan Anas ibn
Malik. Apa doa Nabi kita SAW untuk Anas bin Malik? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Ya Allah, berkahilah Anas, berkahilah hartanya dan berkahilah keturunan dia. Pak, Masya Allah, ternyata Anas apa? Anaknya apa? Banyak dan soleh rata-rata. Hartanya apa? Banyak dan menumpuk, Masya Allah, diberikan untuk fulan, diberikan untuk Alan, diberikan untuk Alan, banyak harta Anas bin Malik. Sampai kebunnya Anas bin Malik yang harusnya itu panen setahun sekali, Anas bin Malik berapa kali? 2 kali setahun. Ini udah kita sampaikan berkali-kali. Ini Anas bin Malik. Ada juga sahabat Nabi, Pak, Masya Allah, yang Nabi SAW nitip belikan kambing dengan, anak lupa berapa dinar gitu, mungkin 1 dinar ala kulli hal. Satu kambing. Nabi kasih uang 1 dinar, belilah satu kambing. Akhirnya Pak, Masya Allah, ketika itu dibawalah 1 dinar, beli satu kambing. Saking cerdiknya dia, Pak, Masya Allah, pinternya dia dalam berbisnis. Ternyata dia bisa membeli 2 kambing dengan 1 dinar. 1 kambingnya lagi dijual sama dia dengan 1 dinar. Jadi dia itu, Masya Allah, bawa kambing dan plus dinar. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma barik lahu fi tijaratihi. Jadi Pak, harusnya Pak datang kambing, hilang apa? Dinar. Ini datang kambing, dapat dinar. Masya Allah, Pak, tidak nanggung-nanggung itu. Apa kata Nabi? Ya Allah, berkahilah dia dalam perniagaan dia. Antum tahu apa kata para sahabat yang lain? Bisnis dia lancarnya, Masya Allah. Sampai apa kata para sahabat? Falau ba'a turaban la rabiha fi. Dia kalau jual debu laku itu. Jual apa? Debu, bukan jual tanah. Ini Pak, debu diambil, foto beli. Ada yang mau? Orang ngelukis itu Pak, yang antum tahu lukisan yang abstrak, yang nggak jelas gambar apa, cuman coret-coret aja. Kapan itu yang beli itu agak-agak miring gitu ya, nggak tahu anda dari mana segi seninya, tapi kata mereka ini seni, laku Pak, mungkin 1 M lakunya, padahal cuma coret. Tapi kapan anak apa pilox, anak cet-cet, nggak laku-laku punya anak. Itu ada kadang-kadang orang yang Allah berkahi, enak nian Pak, tinggal coret-coret aja, laku. Nah ini jual apa? Debu, laku. Jual debu. Sebabnya apa? Doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau ba'a turaban la rabiha fi. Kalau dia jual debu ini laku. Bukan jual pasir, Pak. Jual debu itu laku, Itu berkahnya doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah taharatul ma'il musta'mal. Sucinya air musta'mal. Air musta'mal itu apa? Air yang sudah dipakai. Suci. Untuk berwudu. Orang Pak, ada keyakinan orang habis bekas air untuk wudu itu Pak jadi najis. Enggak. Kalau dia memang betul najis, mungkin nggak Sa'id ibn Yazid minum air bekas wudu Nabi? Mustahil. Berarti masih suci. Boleh kita apa? Minum. Maksudnya ini untuk khusus untuk Nabi loh ya. Itu apa? Suci. Nah, makanya ada sebagian orang tak mau mandi bersama dengan istri yang satu bathtub. Ada sih, misal antum nginap di sebuah hotel, ada bathtub. Kan itu kan sekalian bersuci sih misal. Sebagian mereka meyakini itu air musta'mal, air yang sudah dipakai. Najis dia, enggak boleh, najis kata dia. Harus dicuci bersih. Ini keyakinan yang salah. Air itu tetap suci, enggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena itu diminum oleh Sa'id ibn Yazid untuk obat dia. Kalau seandainya najis, maka haram. Kalau haram maka nggak bisa dijadikan sebagai obat. Ini sebagaimana kata Nabi kita Muhammad, Innallaha lam yaj'al dawa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah nggak pernah jadikan obat kalian dari satu hal yang haram untuk kalian. Cicak kata mereka untuk obat, enggak. Babi, oh ambillah lemak babi ini obat ini sebagainya, boleh nggak? Enggak, haram. Nggak bisa jadikan obat. Apalagi ular Pak, kata mereka bisa jadi obat kan? Obat ini katanya, nggak tahu obat apa ini, maka apa? bukan obat. Kenapa? Hadisnya hadis yang sahih. Innallaha lam yaj'al dawa'akum fima harrama 'alaikum. Allah nggak jadikan obat untuk kalian dari satu hal yang haram.
Berarti apa? Air ini jadikan obat oleh Nabi kita SAW untuk Sa'ib ibn Yazid. Air bekas wudhu Nabi kita SAW menunjukkan air musta'mal hukumnya suci, bukan najis. Karena ada sebagian orang, oh nggak boleh mandi sama-sama istri. Kenapa? Air yang kena cipratannya itu najis untuk kita. Lah, itu apa? Batil. Dan itu yang perlu kita ketahui. Makanya Nabi pun mandi bersama dengan istri, dengan Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain. Usahakanlah sering-sering mandi berdua. Dan ini sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Itu kata para ulama. Jadi air musta'mal, air yang sudah dipakai itu hukumnya apa? Suci. Makanya antum kadang-kadang jumpain Pak ya, satu masjid itu biasanya ada apa? Di tempat wudhunya itu kan ada tempat untuk kaki itu, cuci kaki itu ya. Itu mungkin karena sebagian mereka meyakini takutnya ada air yang tertumpah, akhirnya masuk kena masjid dan sebagainya, air bekas gitu loh, maka najis dan sebagainya, maka mereka kasih tempat itu yang ngalir. Kalau Allah alam yang lebih tepat itu air musta'mal tidak najis. Wallahu alam bisawab. Taib. Ini hadis yang ke-16. Kita masuk ke hadis yang ke-17. Taib. Haddatsana Sa'id Ibn Ya'qub di situ apa sebutkan? At-Taliqani atau At-Talqani? At-Talqani. Qala haddatsana Ayyub ibn Jabir an Simak ibn Harab an Jabir ibn Samurah qala ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah sallallahu ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah. Apa kata Jabir ibn Samurah? Aku melihat khatam cap kenabian Nabi kita Muhammad baina katifai Rasulullah sallam, itu di antara dua pundak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi macam daging, Pak, macam daging, hamra, warnanya apa? Merah. Mithla baydatil hamamah, seperti telur apa tadi? Burung merpati. Namullah alam bisawab. Itu hadisnya sama seperti hadis yang sebelumnya. Hadis ke-18, ini hadis yang penting, Masya Allah. Kita tutup majelis kita dengan hadis ini. Haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini qala haddatsana Yusuf ibn Majishun an abihi an Asim ibn Umar ibn Qatadah an jaddatihi Rumaitsah. Apa? Rumaitsah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah. Apa kata Rumaitsah? Aku mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Seandainya aku mencium cap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan lakukan. Saking dekatnya Rumaitsah dengan siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kondisinya Nabi mengucapkan bersabda apa? Ketika Sa'id ibn Mu'adz meninggal. Siapa Sa'id ibn Mu'adz? Seorang tokoh Ansar ma'ruf. Ketika dia meninggal, tazzalahu arsyur rahman. Arsnya Allah apa? Goyang, guncang, Pak, gempa gitu loh gampangnya. Ketika Sa'id ibn Mu'adz apa meninggal. Nabi mengucapkan itu kondisinya dekat dengan Rumaitsah. Dekat nih. Apa kata Rumaitsah? Seandainya aku cium, lafal itu bisa. Saking dekatnya. Tapi aku nggak lakukan. Ya nggak boleh lah. Tapi kondisi memang ketika itu, Pak, memang genting-gentingnya dan memang lagi rame-ramenya seperti itu. Saking dekatnya. Perhatikan, Pak, di sini. Apa kata para ulama? Ketika Rumaitsah mengatakan lau asya'u an nuqabbilal khatam alladhi baina katifai, kalau saat aku berkehendak, maka aku bisa untuk cium itu, saking dekatnya. Apa kata beliau? Kata Syekh Abdul Razak, tauthikun wa tauqidu sama'iha, itu penguat bahwasanya yang namanya Rumaitsah betul-betul dengar Nabi bersabda bahwasanya arsy Allah itu apa? Goyang. Karena ada sebagian orang mungkin nggak percaya Nabi mengucapkan itu, masa iya arsy yang besar apa bergoyang gara-gara Sa'id ibn Mu'adz meninggal. Tapi Rumaitsah mengatakan, aku dengar, saking dekatnya aku bisa. Seandainya aku mau, aku bisa apa? Mencium apa katifnya, apa istilahnya cap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, Pak, disebutkan di sini ihtazza li mautihi arsyur rahman.
Nabi mengucapkan bahwasanya arsy-Nya Allah Ar-Rahman itu apa? Bergoncang, goyang gitu loh. Apa kata beliau Pak? Masya Allah. Wa fihi mankibatun azimatun wa makanatun aliyah. Menunjukkan bahwasanya Sa'ad ibn Mu'adz itu pada kedudukan yang tinggi. Pak, Masya Allah. Sampai yang namanya arsy-Nya Allah itu gempa gitu loh Pak, goyang. Sedih ditinggalkan Sa'ad ibn Mu'adz. Ini Pak, Masya Allah, Sa'ad ibn Mu'adz berarti Pak memiliki keutamaan yang besar, yang mana arsy-Nya Allah itu a'zam makhluqatillah, adalah makhluk Allah yang paling besar sekali. Arsy-Nya Allah Pak, kalau kita itu arsy-Nya Allah, kalau kita mau tahu itu besarnya, Masya Allah, besar Pak. Antum tahu saking besarnya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawatus sab'." Tidaklah langit yang 7. Berarti langit ada berapa tingkatan? 7. Sab'a samawatin tibaqa. 7 tingkatan. Tidaklah langit yang 7, kata beliau. Wal arduna sab', dan tidaklah bumi yang 7. Semua bumi Pak, sampai ke dalamnya 7 lapis, Masya Allah. Fil kursi, dibandingkan besarnya kursinya Allah. Allah punya kursi bukan? Punya. Tapi jangan dibayangkan kursi kayak gini Pak, bukan. Kursinya Allah tuh maudhi'ul qadam, letaknya di bawah kakinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak nempel Pak. Allah nggak butuh kursi. Allah nggak butuh apa? Kursi. Dan Allah nggak butuh arsy. Jadi jangan dibayangkan menempel. Allah itu menempel itu enggak, jangan dibayangkan. Taib. Yang namanya langit yang 7 dengan 7 lapisnya dan bumi dengan 7 lapisnya, dibandingkan besarnya kursi Pak, Masya Allah, illa kahalqatin ulqiyat fi falatin, kecuali 7 langit dan 7 bumi lapisnya semuanya itu seperti halqah, cincin dicampakkan fi falah, di gunung di gurun pasir. Pak, antum campakkan koin aja, campakkan, jatuh dia, kursinya Allah itu Pak, padang pasir. Langit dan buminya Allah itu apa? Cincin tadi. Ya macam koin lah, antum campakkan, cuma segitu. Apa kata beliau? Wa fallul arsy 'alal kursi ka falli tilkal fala 'ala tilkal halqa. Dan bandingan arsy Allah dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Seperti gurun pasir tadi bersama apa? Cincin tadi. Jadi cincinnya itu kursi, padang pasir itu apa? Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jauh lebih besar dibandingkan apa? Arsy Allah SWT. Berarti Pak kecil kayak kita nih. Kecilian Pak. Kecil, sekecil-kecilnya kita nih. Makanya wajar gempa di mana-mana Allah juga mengucapkan kun, hancur semua Pak manusia. Lah kita kecil sekali. Nabi Adam 60 hasta pun tingginya kecil ya, kecil Pak. Apa Adam dibandingkan langit yang 7 dan bumi yang 7, nggak ada apa-apa ya. Itu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Taib Pak, apa kata para ulama? Di sini kita perlu tahu bahwasanya fahadzal arsyul azim ihtazza li mauti Sa'ad. Ini arsy Allah yang besar seperti ini gempa, goyang gara-gara meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini kita harus bawa sebagaimana mestinya. Memang betul-betul apa? Goncang. Memang betul-betul apa? Goyang. Dan ini sampai mazhabnya Nawawi. Jangan ditakwil-takwil yang aneh-aneh. Ini Al-Imam Nawawi. Kita tahu ma'ruf Imam Nawawi. Apa kata Nawawi? Disebutkan dalam Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, ketika Imam Nawawi mensyarah Sahih Muslim, apa kata beliau? Ikhtalafal ulama fi ta'wilihi. Ulama khilaf dalam masalah itu. Tapi apa kata beliau? Faqalat ta'ifatun huwa ala zahirihi. Sebuah kelompok mengatakan bahwasanya itu arsy Allah memang betul-betul apa? Goyang. Apa kata beliau Pak? Masya Allah. Wa hadzal qaul huwa zahirul hadits wa hadzal mukhtar. Pendapat yang mengatakan bahwasanya arsy Allah memang betul-betul goyang, itu pendapat yang lebih tepat, dan ini yang pendapat yang lebih dipilih dalam mazhab Syafi'i. Jangan ditakwil yang aneh-aneh. Itu memang akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan arsy Allah memang apa? Memang goyang. Jangan ditakwil yang aneh-aneh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nawawi tadi berarti. Kedua siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Apa kata beliau? Waqad jaa hadithu ihtizazil arsy li Sa'id ibn Mu'adz, dan bahwasanya hadis gempanya arsy Allah SWT karena meninggalnya Sa'id ibn Mu'adz itu datang dari 10 sahabat. Kalau datang dari 10 sahabat namanya hadis apa? Mutawatir, yang sepakat para ulama akan kesahihannya. Au aktsar, bahkan bisa lebih dari 10 sahabat, dan itu ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Fala ma'na li inkarihi, maka tidak ada makna untuk mengingkari gempanya atau goyangnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, Masya Allah, kita betul-betul tahu bahwasanya yang namanya arsy Allah itu besar. Pak, Masya Allah, Arsyur Rahman disebutkan apa? Ihtazalahu Arsyur Rahman. Bergoyang arsy-nya apa? Ar-Rahman. Kenapa arsy disandingkan dengan Ar-Rahman? Ar-Rahman apa artinya? Maha pengasih. Ar-Rahim apa bedanya? Sama-sama bayang. Apa bedanya? Ar-Rahman apa? Umum untuk semua makhluk. Ar-Rahim khusus untuk orang beriman. Kenapa Ar-Rahman? Kenapa dikatakan Arsyur Rahman bukan Arsyur Rahim? Kenapa Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa bukan Ar-Rahimu 'alal arsy istawa? Karena Allah beristiwa di atas arsy. Yang di bawahnya itu ada kafir dan mukmin. Ada jin yang muslim dan ada jin yang kafir. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup untuk mereka semua. Makanya Allah sebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, pakai Ar-Rahman. Pakai apa? Ar-Rahman. Semua yang ada di bawah arsy Allah mendapatkan rahmat siapa? Allah SWT. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah khususkan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim khusus untuk apa? Al-mu'minin. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim khusus untuk apa? Orang-orang beriman. Ini kita dapatkan Pak, kaum mukmin dapatkan rahmat Allah khusus di akhirat. Orang kafir nggak dapat. Tapi Pak, orang kafir bisa makan di dunia bisa karena dapat rahmat Allah. Yang mana rahmat Allah ini terpecah dari nama Allah Ar-Rahman. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa kata Syekh Abdul Razak Pak? Wa idafatul arsy ila Ar-Rahman fihi tasyrifun lil arsy. Ketika arsy disandingkan dengan Ar-Rahman, diidofahkan dengan Ar-Rahman, diidofahkan itu disandarkan dengan Ar-Rahman, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan arsy itu besar karena urusan juga besar kondisinya. Macam gini Pak, oh ini bukunya santri, oh ini buku ustadz loh. Mana lebih utama, buku santri atau buku ustadz biasanya? Buku ustadz. Ngerti Pak sampai sini ya? Oh ini mobil, oh ini motor harganya mahal. Kenapa? Yang make Pak Wali Kota. Motornya Pak Wali Kota. Oh ini motor harganya sekian. Siapa yang make? Ya tukang kebun. Mana lebih mahal? Motornya Wali? Paham nggak Pak sampai sini? Kata Syekh ini bahwasanya disandarkan arsy kepada Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya keutamaan Ar-Rahman, keutamaan arsy apa besar. Makanya sampai Allah SWT berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bahwasanya Allah istiwa di atas apa? Arsy. Istiwa itu Pak artinya semayam, istiwa. Tapi jangan dibayangkan oh Allah itu beristiwa. Jangan dibayangkan Allah bersiwa, tapi jangan dibayangkan seperti semayamnya manusia. Antum duduk sama anjing duduk, sama tak? Beda. Dan kita nggak mau disamakan. Tapi bukan berarti gara-gara anjing juga duduk atau mengatakan oh manusia nggak ada duduk. Manusia tetap apa? Tetap duduk. Tapi duduknya manusia berbeda dengan duduknya apa? Anjing. Seperti itu. Monyet punya tangan. Manusia punya nggak tangan? Punya. Apa gara-gara monyet punya tangan atau mengatakan oh anak nggak punya tangan? Gara-gara monyet oh ada tangan? Apa gitu? Kan enggak. Tetap kita katakan kita punya tangan, monyet juga punya tangan,
tapi tangannya monyet berbeda dengan tangan manusia. Sama, Allah itu beristiwa, Allah itu bersemayam, manusia juga bersemayam, tapi semayamnya Allah berbeda dengan semayamnya manusia. Faham nggak Pak sampai sini? Ar-Rahman al-Arsyis istawa. Makanya apa kata Syekh? Orang-orang man lam ya'taqid anna rabbal alamin mustawin 'alal arsy. Orang-orang mengingkari bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, itu ada dua kemungkinan. Ada dua apa? Kemungkinan. Yang pertama, kata beliau, an ya'taqid wal iyadu billah anna Allah fi kulli makan. Dia meyakini bahwasanya Allah ada di segala tempat. Dulu Pak, ketika masih kecil tuh ada orang ngomong Allah tuh ada di depan, Allah tuh ada di sana, Allah tuh ada di sana, Allah tuh ada di mana-mana. Antum dapat nggak Pak ucapan itu? Allah ada di mana-mana. Pernah nggak antum dapat ucapan itu? Ini bahaya kata beliau. Kenapa bahaya? Kalau Allah di mana-mana Pak, berarti Allah ada di tubuh babi, Allah ada di paret, Allah ada di khinzir, ada di kilab, anjing dan sebagainya. Ini kotoran semua. Kalau Allah dikatakan di mana-mana, nggak boleh. Dan Allah munazzah dari sifat seperti itu. Allah disucikan dari sifat seperti itu, mustahil. Makanya dari keyakinan Allah di mana-mana, ada salah seorang sufi, Ghulatus Sufiyah, mengatakan anallah, Allahu ana. Saya adalah Allah dan Allah adalah saya. Makanya dia nggak perlu sholat. Ya kenapa? Ya saya kan Tuhan. Masa Tuhan sembah Tuhan? Karena Allah di saya, kata dia. Makanya saya ini udah dapat derajat hakikat. Syariat, makrifat, terus apa? Itu kata dia. Ana ini udah kenal Allah. Ana udah hakikatnya udah sama dengan Allah, dan ini Tuhan. Nggak butuh apa sholat. Ini kan ngawur, ngada-ngada dan sebagainya. Makanya orang-orang seperti ini, mereka itu sampai mengatakan kalian sembahlah saya karena saya ini apa tuh? Tuhan. Itu bahaya kalau meyakini bahwa Allah di mana-mana. Kemungkinan yang kedua, kalau mereka mengingkari bahwa Allah nggak di atas arsy, apa kata dia? Bahwasanya Allah tidaklah di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Apa kata Syekh? Wa hadza wasfun lillahi bil adam. Ini sama saja mensifati Allah dengan tidak ada. Lah, nggak di mana-mana. Antum di mana? Di masjid. Berarti ada nggak antum? Ada. Antum di mana? Nggak di masjid, nggak di pasar, nggak di kebun, nggak di kelas. Di mana? Ya nggak di mana-mana. Berarti antum nggak ada. Nyawa antum tuh nggak, jasad antum tuh udah hilang, udah gitu loh. Nggak ada antum gitu. Nggak di mana-mana. Ini juga pernyataan yang batil. Sedangkan Allah dengan jelas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi jangan dibilang Allah nggak di situ, nggak di sana, nggak di sana, nggak di sana. Lah berarti sama saja Allah tidak ada. Bahaya bukan? Bahaya. Maka kita tetapkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa banyak sekali, dan bahkan para ulama mengatakan itu ada sampai ribuan dalil Allah di atas apa? Arsy. Istiwa di atas arsy. Sampai ribuan dalil dari Al-Quran, hadis, ataupun para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, semua menyatakan bahwasanya Allah ada di atas arsy. Nah, wallahu alam bissawab. Jadi Pak, ala kulli hal bahwasanya kita di sini perlu tahu arsy-nya Allah itu bergoyang dan gempa, dan itu betul-betul nyata sebagaimana pada hakikatnya. Kita bawa secara zahirnya saja. Bagaimananya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bissawab. Insyaallah Subhanahu wa taala kita masuk pada hadis berikutnya, itu hadis yang ke-19 insyaallah. Pada hadis berikutnya insyaallah. Fadhal, kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Tidak ada? Nah, fadhal Pak. Nah. 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 Baik. Ada satu kaidah. Setiap yang najis pasti haram,
dan tidak setiap yang haram pasti najis. Ini sama juga kita katakan tidak semua yang semua yang halal pasti apa? Suci. Tapi tidak semua yang suci pasti halal. Ngerti nggak Pak sampai sini? Nah, itu haramnya haram, najisnya najis. Keharaman bukan semua gara-gara najis. Ada yang haram gara-gara membahayakan. Racun tak najis. Baygon najis enggak? Enggak najis. Kalau antum pakai sholat ada baygonnya, sah enggak sholat antum? Sah. Tapi kalau diminum meninggal. Dia ini diharamkan oleh Allah, tapi dia tidak najis. Jadi hewan ada yang diharamkan bukan gara-gara dia ini najis, bukan. Tapi juga ada yang diharamkan gara-gara dia najis. Contohnya anjing, afwan, ataupun babi diharamkan gara-gara apa? Najis. Tapi ada hewan yang diharamkan gara-gara bertaring, semisal Nabi mengatakan, nahan Nabi SAW an kulli dhi nabin minas siba wa kulli dhi mikhlabin minat tuyur. Nabi melarang setiap hewan yang bertaring dan dia hewan buas. Banyak. Harimau, singa, serigala itu diharamkan gara-gara dia hewan buas dan bertaring. Jadi dia itu ada haram. Jadi semua yang najis pasti haram, tak semua yang haram pasti najis. Itu kaidah. Jadi seperti itu Pak. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau dia mati najis enggak? Najis. Kenapa najis? Bangkai. Naam sahih. Tapi kalau semisal harimau mati, harimau apa? Mati. Bangkai enggak dia? Bangkai, maitah jadinya. Setiap yang maitah pasti apa? Najis. Makanya dalam sebuah hadis untuk kita menggunakannya dengan cara apa? Dibagh. Apa dibagh? Di samak, dijemur. Idza dubighal ihabu faqat tahur. Kulit hewan bangkai mana saja yang sudah dijemur di samak, maka dia menjadi suci. Berarti kalau dia itu harimau antum pegang suci. Tapi dia mati, jadi apa? Najis, karena dia termasuk hewan bangkai yang tak bisa dimakan, untuk tidak bisa disembelih, maka dia hitungannya najis. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Minyak? Nah. Taib, pakai minyak ular itu tidak boleh. Karena dia apa? Najis. Dan nggak boleh jadi obat. Ular tuh nggak bisa jadi apa? Obat. Nggak tahu itu secara medis ada nggak? Ular sanca ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Itu suatu hal yang Allah jadikan itu najis. Kenapa? Apalagi pertama kita tahu ular itu hewan yang harus dibunuh. Dan ini termasuk khamsun minal fawasik. 5 hewan termasuk hewan yang fasik, yang buruk. Ada al-kalbul akur, anjing gila. Al-aqrab, kalajengking. Al-hida'ah, elang. Al-fa'rah, tikus. Terus apa? Al-aqrab, kalajengking. Satu lagi apa? Al-ular al-hayya, ular. Termasuk apa? Ular al-hayya. Itu hewan fasik yang yuktalna fil halli wal haram, yang harus dibunuh di tanah haram Mekah ataupun Madinah, atau di luar tanah haram. Itu kata para ulama. Maka nggak boleh kita itu urut pakai minyak ular, tuh nggak boleh. Cari yang lain Pak. Pakai apa? Minyak zaitun. Nggak tahu Nabi bisa nggak pakai urut. Kalau seandainya katanya kurang anget, pakai apa? Minyak GPU ya, campur minyak zaitun biar anget gitu loh. Allah alam besok. Fadal yang lain silahkan. Fadal. Nah, fadal Pak silahkan. Nah. Yang meninggal Sa'ad ibn Mu'adz. Itu Sa'ad ibn Mu'adz ini tokoh yang dulunya ini, nah, orang-orang muhajirin ini bisa berkembang pesat Islam itu termasuk gara-gara apa? Jasanya Sa'ad ibn Mu'adz. Ini semua gara-gara. Jadi
ada satu apa, walaupun Sa'd ibn Mu'adz ini sebab gitu ya, tapi orang menjadikan sebab Islam itu tersebar, dan bahkan Madinah yang menjadi pusatnya Islam ketika itu, ketika Mekah menolak Nabi kita Muhammad SAW, Sa'd ibn Mu'adz yang terima. Dan bahkan Sa'd ibn Mu'adz buat program dan sebagainya untuk apa? Memperbesar agama Islam. Dan kita mendapatkan dakwah Islam, Sa'd ibn Mu'adz dapat nggak pahalanya? Dapat. 100%. Antum nanti kita nih dakwah apa? Setiap dakwah kita Sa'd ibn Mu'adz juga dapat apa? Pahalanya, karena dia yang membuka itu. Sebisa mungkin Mbak, semua orang-orang Mekah masuk dia apa? Kota Madinah, dan nggak ada yang ganggu, sama sekali nggak ada yang ganggu. Karena ketika itu Sa'd ibn Mu'adz yang apa? Pembela orang-orang muhajirin, termasuk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kalau bisa nih, kalau ada ustadz yang datang mau dakwah di sini, antum rangkul, antum lindungi dia. Ya mudah-mudahan itu Pak pahala besar. Walaupun bukan kita yang berdakwah, ustadz yang berdakwah, tapi kita yang ngayomin, kita yang lindungi, maka setiap ustadz itu berdakwah kita dapat apa? Pahalanya. Jadi seperti itu Pak. Jadi jasa ngelindungin. Nah, wallahu alam bissawab. Fadhal, silahkan. Khalas. Nah, taib. Insyaallah subhanahu wa taala kita tutup sampai sini, kurang lebihnya ana mohon maaf. Insyaallah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.